Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu orang tua, selamat pagi guru-guru sekolah minggu. Selamat beribadah secara online pada hari ini, Minggu 13 September 2020. Ayo, siapa yang sudah siap? Sudah mandi? Sudah makan? Sudah rapi? Mari kita beribadah. Anak-anak, Tuhan itu menunggu setiap kali kita mau beribadah. Tuhan itu tahu nama kita masing-masing. Dan Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Nanti kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, gitu ya. Dengar Dia Panggil Nama Saya 2 kali. Lalu kalau Tuhan memanggil nama kita, apa jawab kita? Kita jawab, ya Tuhan, saya mau. Atau kita jawab, tidak Tuhan, saya tidak mau. Tentu kita menjawab, ya Tuhan, saya mau. Nanti kita akan menyanyikan lagu Ku jawab ya, 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 ya. Setelah kita menjawab ya, tentu kita bersukacita. Tentu kita senang karena Tuhan memanggil kita. Karena itu nanti kita lanjutkan dengan lagu Oh giranglah. Ya, kita akan mencoba, kita akan nyanyikan 3 lagu tadi secara berturut-turut. Tetapi dengar Dia Panggil Nama Saya 2 kali. Dan waktu Oh giranglah kita semua bertepuk tangan. Mari kita mulai. Ayo goyang-goyang. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan ya. Oh giranglah. Saya, oh giranglah. Nah anak-anak, kita sudah nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita sudah menjawab, Tuhan, iya saya mau dipanggil Tuhan. Kita juga sudah menyanyikan Oh giranglah, kita senang Tuhan ya. Anak-anak senang, ibu juga senang Tuhan memanggil kita untuk boleh beribadah. Nah anak-anak, pada waktu kita beribadah, apakah kita boleh sombong karena kita bisa beribadah? Ataukah kita boleh sombong karena kita pintar? Atau karena kita cantik, kita ganteng? Tidak boleh ya. Kalau kita beribadah, kita harus beribadah dengan rendah hati. Kita harus beribadah, Dia harus makin bertambah. Tuhan yang harus makin bertambah dan kita harus makin berkurang ya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Yuk kita mulai. Pakai gerak ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Datang kepadanya sekarang.
harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, anak-anak, kita sudah menyanyikan Yesus itu harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Nina. Kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Bisa ya, nggak usah pakai iringan. Ayo, semuanya nyanyi. Walaupun ibu nggak bisa dengar nih dari rumah, tapi Tuhan dengar ya. Kita nyanyi 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat semua. Hari ini firman Tuhan mengenai hikmat dan seorang raja. Siapa raja itu? Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberi kesehatan buat kami, telah memelihara kami. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau membimbing kami, menyiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, coba kalian tebak. Ada seorang raja yang namanya depannya berhuruf S. Raja ini mempunyai ayah bernama Daud. Ibunya bernama Betsheba. Raja ini sangat mengasihi Tuhan. Dia belajar banyak mengasihi Tuhan karena ayahnya Raja Daud banyak menceritakan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada raja ini. Raja ini punya hikmat yang luar biasa. Ya. Raja ini selalu mengasihi Tuhan. Siapa kira-kira raja ini? Ya, betul, Salomo. Salomo minta hikmat pada Tuhan. Pada suatu hari, Salomo bertemu dengan Tuhan melalui mimpinya. Salomo ditanya Tuhan, "Kamu mau apa?" Salomo bilang, "Saya mau hikmat." Kenapa Salomo perlu hikmat? Karena dia perlu hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel yang banyak luar biasa. Sehingga kalau ada masalah, ada persoalan, Raja Salomo bisa menggunakan hikmat itu untuk memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, dan mana yang tidak benar. Nah, Tuhan mengabulkan permintaan Raja Salomo. Raja Salomo dikasih hikmat. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana Raja Salomo mendapat hikmat dari Tuhan, menggunakan hikmat dari Tuhan, sehingga dia dapat menolong dua orang ibu. Ini adalah Raja Salomo yang terkenal akan hikmatnya. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu menghadap Raja Salomo. Mereka mempunyai persoalan, mereka bertengkar.
Ibu yang pertama berkata, "Kami berdua tinggal satu rumah, dan hamba baru melahirkan anak. 3 hari kemudian, dia melahirkan anak juga. Pada waktu malam, anak ibu itu meninggal. Tengah malam ibu itu mengambil anak hamba dan menukar anak hamba dengan anaknya yang sudah meninggal. Ketika aku bangun pada pagi hari, aku melihat anakku mati. Lalu aku lihat ternyata anak itu bukan anakku. Lalu ibu yang kedua berkata, "Anakku yang hidup, anakmu yang mati." Lalu ibu yang pertama berkata lagi, "Bukan, anak saya yang hidup, anak kamu yang mati." Mereka berdua bertengkar tidak habisnya. Lalu Salomo bingung bagaimana menyelesaikan masalah kedua ibu ini. Tiba-tiba dengan hikmat Tuhan, Raja Salomo mempunyai ide. "Pengawal, bawakan saya pedang ke sini." Lalu pengawal membawa pedang ke hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Belah dua ibu itu, belah dua anak ibu itu." Lalu ibu yang pertama berkata, "Iya, belah saja, Raja, supaya adil. Saya dapat setengah, ibu itu dapat setengah." Tetapi tiba-tiba ibu yang kedua merasa kasihan dengan anak itu. Kalau anak itu dibelah, maka anak itu akan mati. Jadi, ibu itu berkata pada raja, "Biar anak itu dirawat oleh ibu yang pertama aja, jangan dibelah dua." Lalu ibu itu menangis. Nah, tiba-tiba berkat hikmat dari Tuhan, Salomo dapat tahu siapa yang punya bayi itu, siapa ibu bayi itu. Kira-kira kalian tahu nggak siapa bayi itu? Yah, siapa ibu bayi itu? Yah, betul. Ternyata ibu itu, ibu yang kedua adalah pemilik dari anak itu. Karena dia mempunyai belas kasihan terhadap bayi itu. Nah, Salomo langsung memberikan bayi itu kepada ibu yang kedua. Ibu kedua itu sangat senang sekali karena anaknya bisa kembali pada dia. Nah, Salomo bersifat adil kepada ibu itu dan tahu memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Yang benar adalah ibu itu, ibu yang kedua. Sedangkan ibu yang pertama berbohong, tidak menceritakan cerita yang sebenarnya. Nah, sejak saat itu, Salomo semakin terkenal dengan hikmatnya. Dia dapat memutuskan persoalan dengan adil berkat hikmat dari Tuhan. Dia bisa memutuskan apa yang
benar dan apa yang salah. Kalian mau mendapat hikmat dari Tuhan? Ya, kita semua perlu hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya ya? Caranya berdoa minta pada Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat pada kita. Supaya kita dapat menggunakan hikmat itu untuk menolong orang lain, menyenangkan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, rajin membaca Alkitab, belajar firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan, kita juga bisa dapat hikmat dari Tuhan. Contohnya, kita harus mengasihi saudara kita. Kalau saudara kita berbuat salah, kita harus ampuni. Seperti Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya yang bersalah. Nah, hikmat dapat memilih atau membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, atau mana yang salah. Sehingga kita dapat berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Coba kalian bisa pilih nggak? Mana perbuatan baik? Kita kan sudah dikasih hikmat dari Tuhan, jadi kita bisa memilih yang benar dan yang salah. Nah, kita pilih dari belajar dulu, baru main atau main terus, nggak mau belajar. Ya, kita pilih belajar dulu, baru main. Lalu kalau yang ini, kalian pilih yang mana? Berebut mainan dengan adik kakak atau sayang adik kakak? Pasti pilih sayang adik kakak ya, karena kita sudah mempunyai hikmat dari Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Pilih mana, berkelahi dengan teman atau menyayangi teman? Pasti kita harus menyayangi teman ya. Pilih mana, membantu ibu merapikan mainan atau mencoret-coret dinding? Ya, betul. Kita harus membantu ibu, terutama merapikan mainan kita. Pilih mana, mendengarkan ibu guru atau dihukum ibu guru? Ya, kita kalau menjadi anak Tuhan yang baik, kita harus mendengar ajaran ibu guru. Nah, kalau yang ini, pilih yang mana? Kita makan sehat atau makan tidak sehat? Kalau anak yang baik, anak yang berhikmat, pasti kita akan memilih makanan sehat. Untuk saat ini, kita jangan lupa kita perlu cuci tangan dan memakai masker. Nah, kalau yang ini, mana anak-anak yang berhikmat? Coba kalian pilih. Tuhan mengajar kita untuk saling berbagi dan mengasihi. Jadi, kita pilih membantu orang tua, berbagi, belajar bersama, bermain bersama. Ayat hafalan hari ini dari Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kita ulangi ya. Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Kalau jadi anak yang berhikmat, kita harus rajin ke sekolah minggu. Sekarang lagi masa COVID, kita rajin sekolah minggu online ya. Bisa dari YouTube atau melalui Zoom. Rajin berdoa, rajin
menyanyi buat Tuhan, rajin menolong orang lain, rajin mengajak teman-teman kalian ke gereja. Dan jangan lupa juga rajin belajar di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita bisa dapat belajar. Terakhir, kita harus tetap setia pada Tuhan, mengasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan telah selesai. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang penuh hikmat, menggunakan hikmat kalian untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar dan tidak benar, tidak mengikuti kalau teman-teman kalian berbuat tidak baik. Kalau kalian tahu itu benar, kamu akan tetap melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, walaupun teman-teman di sekitar kamu melakukan yang tidak baik. Tuhan mau anak-anak selalu menggunakan hikmat untuk menolong orang lain dan selalu melakukan firman Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan. Dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang penuh hikmat, sehingga kami dapat menggunakan hikmat itu untuk menolong orang lain. Selalu mengasihi Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Hai, namaku Istela. Aku kelas TKA ayat hafalan. Amsal 2 ayat 6a. Berikan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Bye. Halo semuanya, nama saya Emma. Kelas 1. Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Saya menghafal hafalan kemarin ya, Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Anak-anak, hari ini aktivitasnya kita akan membuat pembatas buku yang berbentuk buku seperti ini. Lalu di dalamnya kita akan menulis ayat hafalan. Caranya, ambil sepotong kertas karton, kemudian kita lipat menjadi 2, lalu kita kasih garis atasnya, terus kemudian bawahnya juga seperti ini, kemudian kita gunting. Kalau sudah, kita buka, kemudian kita tulis ayat hafalannya di dalamnya. Dari 1 Raja-Raja ayat Raja-Raja 3 ayat 28.
hikmat dari Allah ada dalam hatinya. Mudah ya, kalau yang belum bisa menulis boleh minta tolong mama atau papa yang membantunya. Ini bisa disimpan di dalam Alkitab dan kita akan ingat terus. Selamat mencoba. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui persembahan. Nah, saat ini kan kita masih virtual ibadahnya. Adik-adik bisa menitipkan persembahannya kepada papi atau mami, papa ataupun mama melalui persembahan yang dilakukan lewat transfer. Nah, transfernya bisa ke sini nih, di bawah ini ya, rekeningnya ya. Oke, terima kasih buat para orang tua yang boleh memberikan persembahan. Untuk itu, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita mau nyanyi yuk untuk persembahan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Terima kasih adik-adik yang sudah membawakan lagu persembahan kami. Kita akan membawanya dalam doa. Dan doa persembahan kali ini akan dibawakan oleh teman kita, Natania. Kepada Natania, kami persilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, kami masih dapat mengikuti sekolah minggu saat ini. Kami bawa persembahan kami. Tuhan tolong berkah persembahan kami yang sedikit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih ya. Kita sudah selesai ibadah sekolah minggunya hari ini. Dan untuk mengakhirinya, kita akan bersatu dalam doa. Untuk itu, Kak Oci akan memimpinnya dalam doa. Dan setelah doanya selesai, kita akan bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Mari adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allah, Engkau sudah boleh memberkati kami satu persatu untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Bapa, kiranya apa yang boleh diberitakan, diceritakan oleh Miss Faye buat kami semuanya, anak-anak Tuhan, boleh kami ingat sepanjang usia kami. Dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu dengan kesehatan. Terima kasih ya Allah, Engkau yang boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersatu dalam doa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selesailah sekolah minggu. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.